say you're sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berempat akan mempresentasikan clustering dan scraping untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Data Analytic for Business dengan dosen pengampu Bapak Eri Yuliarso. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Riksa Jun Maharti Sukma Cahaya dengan NIM 210552615, Mbak Syafira Nulatifah dengan NIM 2105523.014, Mbak Agnes Ayu Yunitasari dengan NIM 2105523.036, dan Mas Rafa Kamal Paresta dengan NIM 20055233029. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan langsung dengan topik yang tadi diambil sesuai dengan judul clustering dan scraping. Clustering itu apa sih? Clustering itu merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Dan objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Dan partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Dengan clustering yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti misalnya pada bisnis intelijen, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan security. Dan sebagai salah satu contoh di dalam bisnis intelijen, clustering bisa mengatur banyak customer dan ke dalam banyaknya kelompok. Contohnya, dalam mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Dan clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak dataset ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Dan selain itu, clustering juga bisa sebagai outlier pada detection. Langsung aja kami praktekkan. Yang pertama, klik icon file untuk memasukkan data Excel. Dan yang kedua, dalam icon file tip, Prof diganti kategorical dan role diubah menjadi future. Monggo Mas Kamal dilanjutkan dengan Mas Rafa Kamal. Kemudian icon data table untuk melihat data. Lalu dikarenakan data tidak sama, ada yang jumlah, ada juga yang presentase, maka diperlukan normalisasi data menggunakan icon pre-processing agar data sama. Klik 2 kali icon pre-processing lalu pilih normalize feature dan klik normalize data dengan menggunakan interval 0 sampai dengan 1. Nah, lalu pilih icon data untuk tabel 1 untuk melihat hasil normalisasi. Pilih icon means untuk model clustering seperti yang terlihat pada gambar di atas. Kemudian klik 2 kali pada icon means. Nah, di situ kita bisa memilih fix untuk menentukan beberapa cluster yang diinginkan. Namun pada form kita dapat melihat beberapa cluster yang paling optimal pada dataset kita. Jadi kita pilih form dengan 2 cluster karena paling optimal. Lalu pilih icon scatter plot untuk melihat visualisasi cluster. Untuk melihat hasil clustering bisa dilihat pada data tabel 2. Apa itu nilai Silhouette? Nilai Silhouette berkisar dari negatif 1 hingga 1. Semakin dekat nilai Silhouette ke 1, semakin baik objek tersebut cocok dengan klaster tempat mereka berada dan tidak cocok dengan klaster lainnya. Nilai Silhouette mendekati 0 menunjukkan bahwa objek berada dekat dengan batas antara dua klaster. Nilai negatif menunjukkan bahwa ada kemungkinan objek ditempatkan di klaster yang salah.
Lalu apa bedanya klaster 1 dan klaster 2? Kita ambil contoh Provinsi DKI Jakarta yang ada di klaster 2 dan Provinsi Bali yang ada di klaster 1. Nah, bisa dilihat pada Bali memiliki tingkat rata-rata lama menginap di hotel berbintang, non berbintang, dan tingkat hunian hotel pada tahun 2023 lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Jadi, klaster 1 adalah provinsi yang memiliki rasio data kita yang tinggi, dan untuk klaster 2 yang rendah. Selanjutnya ada scraping. Scraping adalah proses ekstraksi data dari sebuah situs web. Dalam konteks komputasi dan pengembangan web scraping merujuk pada pengambilan informasi dari halaman web dengan cara otomatis. Ini melibatkan penggunaan program komputer atau script untuk mengekstrak dan menyimpan data tertentu dari halaman web ke dalam format yang dapat diolah. Teknik scraping dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, atau data lainnya, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis, penyusunan laporan, atau tujuan lainnya. Langkah awal yaitu kita download package scrap, selanjutnya import package, dan di sini di samping adalah sintaks untuk scraping dengan kode bahasa dan negara Indonesia serta mengambil 10.000 data terbaru. Ini merupakan hasil scrap, namun hanya ada 36 ulasan terbaru. Dan di sini ada sintaks untuk menyimpan hasil scraping. Dari data cleaning ke bawah untuk menghapus kata tidak penting, emoticon, tanda baca, imbuhan, dan merubah ke huruf kecil. Berikut merupakan visualisasi perbandingan ulasan positif dan negatif. Kata yang sering digunakan yaitu kata segar. Berikut merupakan visualisasi kata-kata yang sering muncul. Bisa disimpulkan bahwa ulasan terbaru dari aplikasi Pasar Segar cuma ada 36 reviewers. Selanjutnya, ulasan positif lebih banyak dibanding ulasan negatif. Terdapat 10 kata yang sering digunakan pada grafik top 10 import tense. Dan ada kumpulan kata-kata yang sering muncul pada gambar word cloud. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam membuat PPT berikut. Sekian hasil diskusi yang kelompok kami bisa presentasikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang tidak berkenan bagi teman-teman semua. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.